Halo teman-teman, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam limpahan rezeki, dan selalu dirahmati. Oke, teman-teman. Lama nggak jumpa ya? Oke. Nah, pada pertemuan kali ini di sesi berapa? Sesi 6, betul. Nah, di mata kuliah pedagogi, kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Apa pertemuan sebelumnya? Ayo. Nah, betul. Tujuan dan batasan pendidikan. Nah, terus saat ini kita akan membahas apa? Ya, kita akan membahas ini, teman-teman. Oke, coba kita buka ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, ini teman-teman yang akan kita bahas hari ini, yaitu konsep karakteristik dan jenis alat pendidikan. Sebenarnya kemarin sudah kita singgung alat pendidikan itu. Apa aja alat pendidikan? Ayo, satu, apa? Yes, pertama adalah pendidik. Kemudian yang kedua, berupa benda-benda. Nah, ini yang berdasarkan yang pertama ya bahasan awal. Nah, kita akan lanjut di sini. Nah, seperti apa sih sebenarnya alat pendidikan itu? Nah, ini teman-teman. Tapi sebelum masuk itu, Bapak jelaskan dulu di sini apa sih yang akan kita pelajari di perkuliahan kita, yaitu harapannya tujuan di perkuliahan ini kita mahasiswa, teman-teman itu mampu menjelaskan konsep, pengertian, dan karakteristik dari alat pendidikan itu apa aja. Nah, kemudian teman-teman juga mampu mendeskripsikan kembali jenis dan kegunaan alat pendidikan dalam perspektif pedagogik tentunya. Nah, ini harapan dari perkuliahan hari ini. So, kita lanjut. Nah, kita bahas pengertiannya dulu, teman. Alat pendidikan itu merupakan hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi kemungkinan terlaksananya pekerjaan pendidik, tapi alat pendidikan itu merupakan telah diwujudkan dari diri sebagai perbuatan atau situasi dengan perbuatan situasi yang sama dicita-citakan dan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi alat pendidikan itu bisa apa saja. Nah, ini pada ringkasnya ya, bisa berupa manusia, bisa berupa tindakan, bisa berupa alat juga. Nah, teman-teman, ada beberapa karakteristik alat pendidikan yang bersifat material ya. Di sini alat pendidikan itu hendaknya terbuat dari alat ya. Ini jika misalkan itu yang bersifat material berupa alat-alat ya di sini ya. Alat pendidikan hendaknya terbuat dari alat yang kuat, tahan lama untuk menghadapi keadaan setempat. Kemudian pembuatan alat pendidikan itu mudah dapat dikerjakan secara massal, biayanya relatif murah. Kemudian alat pendidikan hendaknya enak, nyaman bila ditempati dan itu dipakai. Nah, alat pendidikan itu relatif mudah untuk dipindah-pindahkan. Nah, ini adalah karakteristik alat pendidikan yang berupa benda, media lah gitu istilahnya ya. Dalam penyusunannya pun harus ada karakteristik ini nih, kuat, tahan lama, murah. Nah, gitu. Murah ini dalam artian harganya mungkin lebih mahal, tapi jika dihitung-hitung dengan keawetan itu lebih murah. Lebih baik menggunakan alat yang kalau secara harga itu lebih mahal, tapi keawetannya sangat jauh dan bisa mengcover semua aspek. Nah, itu lebih bagus. Daripada kita beli murah, tapi hanya bisa digunakan sekali. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian ada karakteristik alat pendidik yang non material. Nah, ini yang Bapak jelaskan ini pendidik ada yang kemarin kita bahas ada apa? Teladan, kemudian ada perintah, kemudian ada ayo larangan, kemudian ada apa lagi? Teguran dan terakhir itu ada hukuman. Yes, right.
Nah, karakteristik alat pendidikan yang bersifat non material ini yang pertama itu perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan awal-awal dalam proses pendidikan dengan memikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana cara melakukan tindakan yang bersifat konservatif yang cenderung menerangkan atau tidak merubah kebiasaan. Jadi dilakukan di awal-awal ya dan cenderung ke preventif di sini. Kemudian yang kedua itu perbuatan tindakan hendaknya membiasakan terdidik. Nah, kita arahkan alat pendidikan ini kepada anak itu agar terbiasa. Terbiasa, jadi konsisten, tidak ada perubahan. Kemudian perubahan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan hati-hati. Dengan hati. Why? Nah, karena tindakan pendidik itu terkadang bisa berpengaruh pada psikologis anak. Jadi kita harus hati-hati, kita harus tahu situasi dan kondisi. Kan kita tidak mungkin memberikan hukuman tanpa ada sebuah fakta kesalahan pada anak. Untuk pertama kita harus kasih dulu teladan dulu, kita kasih contoh. Kemudian kita kasih perintah. Nah, ketika itu tidak dilaksanakan, baru kita beri informasi berupa larangan. Ketika itu dilanggar, maka kita beri teguran. Baru kalau misalkan teguran tidak bereaksi, baru kita berikan hukuman. Itu harus ada step. Dan ini harus hati-hati. Kemudian perbuatan tindakan hendaknya dilakukan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, jadi harus didampingi, harus dibimbing. Nah, itu yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Perbuatan tindakannya diikuti bimbingan, jika hanya ditegur aja, udah dibiarkan. Nah, itu jangan kayak gitu, harus kita bimbing secara telaten, karena seorang pendidik itu memang seperti itu, teman-teman. Harus benar-benar membimbing agar peserta didik itu mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian perbuatan tindakan hanya dilakukan diawali dengan memberikan beberapa gambaran. Nah, jadi preventif ya ini pada intinya. Kemudian perbuatan tindakan pendidik tidak harus memaksakan diri, sehingga pendidik tidak lupa hidup aja sebagai pribadi, sebagai diri sendiri. Jadi sewajarnya saja kita memberikan tindakan alat pendidikan itu. Jadi tidak sampai memberatkan kita ya. Jadi kita harus sesuai dengan kapasitas kita juga, jangan memaksakan diri. Kemudian perbuatan tindakan hendaknya tidak berlebihan, nah jelas. Ini berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu kan memaksakan diri, nah ini berlebihan. Memuji, misalkan kita memberikan pujian. Memberikan pujian itu tidak boleh berlebihan. Secukupnya saja dan sesuai taraf yang ada. Wih, kamu baik sekali, ini tulisanmu sangat indah. Nah, jangan kayak gitu. Oh, tulisannya sudah rapi ya, bagus. Udah gitu aja cukup. Itu sudah anak sudah merasa aku dihargai, diapresiasi. Itu aja. Jangan terlalu berlebihan. Justru dengan berlebihan itu malah dampaknya tidak baik, teman-teman. Nah, itu harus kita perkirakan proporsinya, jangan terlalu berlebihan. Jangan berlebihan itu nggak baik. Kemudian perbuatan tidak mendidik hendaknya bijaksana dalam menanggapi kalau ada suatu kesalahan dari peserta didik. Sebab belum tentu kesalahan itu dibuat dengan sengaja. Jadi kita tidak boleh judgement yang menyalahkan anak terlebih dahulu. Kita harus cari tahu dulu. Kita harus bijak dalam menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Jangan sampai yang kita lakukan ternyata salah dan itu dapat menyakiti hati dari anak. Jadi secara psikologis dia kaget lah gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, ada beberapa jenis alat pendidikan, yaitu ada alat pendidikan positif, negatif. Maksudnya positif ini apa? Positif itu adalah dari sumbernya, sumber pengefeknya. Nah, positif itu jika apa? Yaitu ditujukan agar anak itu mengerjakan sesuatu yang baik.
Jadi anak itu belum melakukan kesalahan atau mungkin dia melakukan kebaikan. Sumbernya di situ. Nah, ketika masih katakanlah belum tahu apa-apa, belum tahu kesalahan atau apa, itu kita berikan kebiasaan, kita beri minta pujian dan ganjaran. Nah, itu yang disebut positif. Kalau negatif itu berupa anak itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, itu yang dimaksud negatif ya. Nah, ini tujuannya anak itu agar jangan mengerjakan sesuatu yang buruk. Nah, ini misalkan kayak larangan, celaan, peringatan, ancaman, dan hukuman. Gitu, teman. Nah, ada juga yang bersifat preventif dan korektif. Preventif itu melakukan pencegahan seperti pembiasan, perintah, pujian, dan ganjaran. Itu tindakan preventif mencegah perbuatan buruk. Kemudian ada korektif. Maksudnya memperbaiki kesalahan karena anak telah melanggar. Ini represif. Ya, berarti menanggulangi. Ke preventif itu mencegah, korektif itu menanggulangi. Nah, misalkan kita memberikan larangan, memberikan hukuman, ancaman, teguran, nah itu korektif. Kemudian alat pendidikan ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ada yang menyenangkan itu berupa ganjaran, ujian, gitu. Ini bukan ujian ya, pujian ya, kurang huruf gitu. Kemudian yang tidak menyenangkan tuh biasanya hukuman dan celaan. Nah, anak-anak suka yang menyenangkan ini. Tapi juga terkadang kita perlu menggunakan yang tidak menyenangkan agar anak itu lebih mengikuti alur. Nah, tapi kita tidak boleh menggunakan tidak menyenangkan terus, kita kasih hukuman aja. Anak akan tegang. Jangan sampai seperti itu. Justru ketegangan itu akan menyebabkan anak tidak nyaman. Ingat teori segitiga Maslow ya. Nah, itu rasa aman itu mempengaruhi. Nah, makanya kita harus memberikan yang level pertama dulu, yang menyenangkan. Kita berikan ganjaran ketika dia berbuat baik, kita berikan pujian, apresiasi. Maka anak akan mengikuti, yang lain akan mengikuti. Jangan langsung beri hukuman. Gitu. Nah, kemudian ada material non material. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, teman-teman. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Silahkan kerjakan kuis seperti biasanya. Kerjakan tugas sudah Bapak kirim tugasnya di sini. Tepat waktu. Oke, terima kasih Bapak Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.